Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah kita panjatkan hanya kepadanya, yang dengan melalui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semata kita masih bisa menunaikan perintah-perintah Allah. Salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan talabul ilmi, bagian dari keseharian seorang talibul ilmi, yaitu yatlubul ilm. Dia menjadikan senantiasa dalam hari-harinya waktu untuk menambah pundi-pundi keilmuannya. Semoga dengan syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, yang kita manfaatkan nikmat tersebut untuk semakin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dalam satu ayatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengannya. Kalian semua dengan nama-nama Allah itu mintalah, memohonlah, dan tinggalkanlah mereka orang-orang yang ilhad, mengingkari nama-nama Allah itu. Maka mereka di kemudian hari akan mendapati balasan atas apa yang mereka perbuat. Tuhan kita Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maka memintalah kita kepada Allah, ya Razzaq urzuqna rizqan halala, urzuqna ilman nafi'an, urzuqna barakatan fi awqatina. Dialah Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Maka kita berdoa, ya Rahman irhamna, irhamna wal muslimin, dan nama-nama Allah yang lain. Marilah kita menjadikan nama-nama Allah itu salah satu cara kita, media kita berdoa memohon kepada Allah, yang ketika kita perhatikan bersama, seorang yang berdoa menggunakan nama-nama Allah itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya. Seorang yang ingin doanya segera dikabulkan, maka cobalah dia berdoa menggunakan nama-nama Allah yang mulia, Al-Asma'ul Husna.
Itu di antara hikmah terbesar seorang yang mengetahui, menghafal, memahami al-asma'ul husna. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pengantar mempelajari ilmu akidah. Al-Bidayatu fil Aqidah. Buah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala tentang tauhid al-asma was sifat. Mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Baik, pada pertemuan yang telah lalu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kami sampaikan bahwasanya nama-nama Allah Asmaul Husna itu tidak hanya berjumlah 99. Jumlahnya lebih dari itu. Tapi yang manusia, yang kita semua ketahui, itu ada 99. Kami sudah bawakan beberapa dalilnya, ya, bahwasanya dalam satu doa Rasulullah memanjatkan, di dalam doanya tersebut mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Beliau di dalam tawassul doanya ini, beliau menyebutkan tentang memohon dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberi namanya sendiri, yang itu nama tersebut disampaikan melalui lisan nabinya, yang Allah turunkan dalam kitab sucinya, atau yang Allah sembunyikan, Allah simpan maknanya di dalam ilmu gaibnya Allah yang tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahuinya, hanya Allah yang tahu. Maka pernyataan jika Asmaul Husna hanya 99 nama itu adalah kurang tepat, gitu ya. Yang kita ketahui hanya 99 berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Tapi jumlahnya lebih daripada itu. Sebagaimana pernyataan Nabi itu ada berapa jumlahnya? Apakah cuma 25? Lah. Jumlah Nabi banyak, ratusan bahkan ribuan. Tapi yang kita ketahui hanya 25 itu saja umumnya. Baik. Insyaallah kita masuk pada kaidah-kaidah di dalam memahami al-asma, tauhid asma was sifat. Baik. Kita harus pertama di sini mengetahui tauhid asma was sifat itu ada 2 poin. Tauhid mengesahkan, yang pertama adalah al-asma, nama-nama Allah. Yang kedua adalah tauhid mengesahkan sifat, sifat-sifat Allah. Yang ini dua-duanya berbeda, memiliki kaidahnya masing-masing. Kita bahas yang al-asma terlebih dahulu. Kurang lebihnya kaidah tentang al-asma ada Ada 8 poin yang harus kita perhatikan di dalam mengaplikasikan tauhid asma, yaitu nama-nama Allah. Baik, yang pertama adalah anna asma Allahi azza wa jalla kullaha husna. Yang pertama, bahwasanya semua nama-nama Allah itu wajib kita yakini husna, maha indah.
Semua nama-nama Allah wajib kita yakini itu adalah nama-nama yang maha indah, yang paling sempurna, yang paling baik. Husna itu, ikhwani, adalah bentuk musanna dari kata ahsan. Husna itu adalah muannas, ya, afwan. Muannas dari kata ahsan. Ahsan itu adalah isim tafdhil dari hasanun. Hasanun itu baik, ahsanu itu paling baik. Ahsanu itu paling baik untuk versi mudzakkar. Sedangkan versi muannas itu husna. Sebagaimana ada akbar, ada kubra. Ada asghar, ada sughra, dan seterusnya. Gitu ya. Semua nama-nama Allah itu maha indah, maha baik. Dalilnya firman Allah tadi kami bacakan Al-A'raf ayat 180. Baik, ini adalah poin yang pertama. Baik nama-nama itu yang Allah tetapkan melalui diturunkannya Al-Quran, di dalam Al-Quran, atau melalui lisan nabinya yang menjadi hadis-hadis, ya, itu semuanya berlaku. Semuanya baik dari Al-Quran kah atau dalam hadis kah, maka itu semuanya maha sempurna, husna. Sebagaimana kata Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang kedua, anna asma'ahu subhanahu mahsuratin ghairu mahsuratin bi'adadin. Bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Riwayat hadis yang sangat masyhur sekali mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya milik Allah 99 nama. Kata 99 di sini ada dalam hadis, ya. Di Al-Quran hanya menyebutkan tentang Allah memiliki Asmaul Husna, ya. Tapi yang menyebutkan adanya 99 nama itu dalam hadis. Innalillah, sesungguhnya milik Allah 99 nama. Barang siapa ahsaha, perhatikan kata ahsaha di sini. Barang siapa, menurut pendapat yang pertama, ahsaha itu menghafalkannya. Barang siapa yang menghafalkannya, maka akan masuk surga. Pendapat kedua menerangkan, enggak cukup menghafal. Barang siapa yang menghafal dan memahami maknanya, oke, maka dia yang masuk surga insyaallah. Pendapat ketiga, tidak cukup menghafal memaknai, harus ditambah dengan apa? Pengamalan. Seorang mengamalkan dengan nama-nama Allah tersebut. Dia menghafalkan 99 nama tersebut, memahami apa arti maksud kandungannya dan mengamalkannya. Mengamalkannya dengan cara apa, ikhwan? Salah satu cara mengamalkannya itu adalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu untuk berdoa. Dimasukkan di dalam doa-doa kita menggunakan nama-nama Allah tersebut. Seperti yang ana contohkan di awal tadi. Ya. Ya Razzaq urzuqna
ilman nafi'a wa amal mutaqabbala. Misalnya, ya Rahman irhamna fa innaka antar rahman zu rahmatin wasi'ah irhamna. Misalnya, menggunakan nama-nama Allah di dalam apa? Berdoa. Doa-doa termasuk bagian dari cara mengamalkannya. Dan yang pendapat ketiga inilah yang paling kuat, yang paling tepat. Barang siapa yang menghafalnya dia, memahaminya dia, dan mengamalkannya dia, maka dakhlal jannah, kata Rasulullah. 99 nama tersebut bisa membawanya masuk ke dalam surga. Dilanjutkan, wa huwa witrun, dan dia Allah itu witir, dia ganjil. Karena Allah itu esa, Allah itu al-wahidul ahad, ya, Allah itu maha esa, dan Allah menyukai al-witr, hal yang ganjil. Allah menyukai. Maka dari itu ketika dalam beberapa ibadah kita, hal-hal yang disunnahkan jumlahnya berapa? Ganjil. Sahih. Dalam wudu misalnya, kita membasuh wajah kita, tangan kita, kaki kita, itu kita disunnahkan berjumlah ganjil. Ya, yang paling baik seperti itu. Kemudian dalam hal makan juga, memakan ganjil, kurma. Meminum juga ganjil. Apanya minum ganjil? 3 liter. Bukan ya. Minumnya dengan 3 kali tegukan. Itu ada sunnahnya dengan ganjil. Banyak hal-hal yang ganjil itu yang merupakan kesukaan, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kalau misalkan punya istri berapa? Istrinya ganjil. Satu kan ganjil. 3, Masya Allah. Langsung 3 dia mikirnya. Satu kan ganjil ya. Kalau mampu silahkan ditambah. Jika tidak, 1 itu juga termasuk witir. Sahih? Nah, disukai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini secara zahir, secara nampaknya hadis yang barusan kami bacakan bahwa Allah memiliki 99 nama. Tapi sekali lagi kami tegaskan, tidak. Ya, tidak dibatasi hanya 99. Ini yang kita ketahui. Dijelaskan dengan hadis-hadis yang selanjutnya yang berdatangan, termasuk yang tadi kami bacakan, ya. Kalau tadi kami bacakan sepotong, sekarang coba kami bacakan lebih lengkapnya. Baik. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang menerangkan versi lengkapnya dari hadis bahwa nama Allah itu lebih dari 99. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah, kata Rasulullah, salah seorang ditimpa sedikit pun dari kegundahan, kesedihan, lalu dia berkata, dia merasa galau, sedih dia dalam hal apapun, sandalnya putus dia sedih, dia baca ini sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Apa yang dibaca? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Itu dia memohon
dengan kegundahannya tadi, dengan menggunakan ya tawassulnya dia. Ini tawassul yang syar'i. Untuk meminta Al-Quran dijadikan sebagai penghibur hatinya dia ketika dia sedang sedih, cahaya untuk hatinya ketika sedang redup kehidupannya, pelipur laranya, penghilang kegundahannya ketika dia membaca doa ini tadi yang diawali dengan tawassul tadi itu. Illa azhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan gantikan untuknya, gantikan posisinya, posisi kesedihannya itu dengan banyaknya masalah yang dihadapi, farajan, jalan-jalan keluar. Qala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Perhatikan, para sahabat ketika mendengar ini berkata, wahai Rasulullah, apakah kita mempelajari ini? Tidakkah kita harus mempelajari ini semua yang engkau bacakan tadi? Faqala, maka kata Rasulullah apa? Bala, benar. Yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Seyogyanya, sepantasnya bagi yang mendengarkannya untuk mempelajarinya, untuk bisa mengilmui doa yang tadi kami bacakan. Oke, nanti yang mau nyatat boleh, ya silahkan nanti dicatat. Baik, kaidah yang ketiga, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah, kira-kira nama Allah yang paling agung, yang paling mulia dari nama-nama tersebut apa? Semua pernah ya insya Allah menghafal Asmaul Husna. Kira-kira dari 99 nama itu yang paling Allah suka, paling Allah cintai, paling terbaik dari nama-nama itu apa? Yang paling agung? Ar-Rahman. Ada berkata yang lain? Bukan Ar-Rahman tapi jawabannya. Ada yang tahu? Apa? Latif? Ya Latif? Lah, bukan Latif, bukan Al-Latif, bukan. Kalian tidak sadar, sudah disebutkan di dalam Asmaul Husna, nama Allah yang paling agung itu apa? Yaitu lafaz Allah itu sendiri. Itu lafaz Allah itu sendiri, itu nama sahih, itu yang paling agung dari semua nama-nama tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan lafaz Allah atau yang disebut dengan sebutan lafzul jalalah itu sebanyak 2697 kali. 2697 kali disebutkan dalam Al-Quran. Paling banyak itu dari nama-nama selainnya. 2600 kali disebutkan lafaz Allah. Adapun Ar-Rahman itu disebutkan sekitar 57 kali. Terbanyak kedua itu. Ar-Rahman terbanyak sebanyak 57 kali disebutkan. Baik. Lafaz Allah atau lafzul jalalah juga sering dalam beberapa tempat disebutkan dengan Allahumma. Allahumma. Allahumma itu adalah gabungan dari apa dengan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Allahumma itu gabungan dari apa dengan apa? Apa? Allahumma itu
dalam bahasa Arab ya, itu adalah gabungan dari ucapan seorang ya Allah. Ya Allah itu artinya Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, begitu. Ada lafaz ya di situ. Oke. Baik. Jadi ketika seorang mengatakan Allahumma itu sama dengan ya Allah. Nah itu. Contoh dalam Al-Quran, bagaimana lafaz yang berbunyi ada Allahummanya. Ayo. Allahumma. Ada yang sudah hafal dalam Al-Quran? Allahumma. Taib. Ana pun juga lupa di bagian mananya. Coba kita lihat bersama contohnya. Allahumma dalam surat Ali Imran ada satu, Al-Maidah ada satu, Al-Anfal, Yunus dan Az-Zumar ada 5. Lafaz Allahumma ada 5 disebutkan dalam Al-Quran. Coba kita baca satu persatu saja. Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Maidah, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Al-Anfal sekarang. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Surat Yunus. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir Az-Zumar. Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Baik. Jadi nama Allah yang paling agung itu apa? Lafaz Allah itu sendiri. Alif, lam, lam, ha. Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, ada ahli bahasa yang mengatakan sebagaimana Ar-Rahmanu itu jika dihilangkan alif lamnya menjadi apa? Rahman. Al-Latifu jika alif lamnya dihilangkan menjadi apa? Latifun. Al-Basiru jika dihilangkan alif lam menjadi apa? Basirun. Allahu jika alif lam dihilangkan jadi apa? Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah bentuk ma'rifah gitu ya, dari ilahun. Ilahun ketika ditambah alif lam menjadi Allah begitu. Bukan al-ilahu menurut sebagian ahli bahasa, dan menurut mereka ini tidak benar ya. Lafaz Allah itu bukan diambil, bukan bentuk ma'rifah dari ilahun, bukan.
Karena kalau ilahun lebih tepat al-ilahu begitu. Bukan jadi Allah, tidak. Tapi sebagai ahli bahasa mengatakan demikian, dan ini tidak tepat. Lafaz Allah itu sudah lafaz ma'rifah, tidak ada nakirahnya. Nama yang hanya khusus untuk Tuhan semesta alam. Lafzul jalalah Allah. Seperti itu insyaallah ya. Baik. La ilaha illallah. Lafaz Allah itu sudah lafaz yang merupakan alamun ma'rifah, tidak ada bentuk nakirahnya. Sebagaimana nama-nama Allah yang lain dalam Asmaul Husna itu ada bentuk-bentuk nakirahnya secara bahasa. Dan nama-nama Allah haruslah semua disertai alif dan lam. Ya. Tidak boleh seorang itu menyebutkan nama Allah dengan tanpa adanya alif lam. Ketika menyebutkan Asmaul Husna, harusnya Ar-Rahman dia sebutkan Rahman saja. Tidak boleh. Harus dengan alif lam. Karena alif lam itulah yang membedakan nama untuk Allah, khusus untuk Allah, dan yang mana itu bisa bermakna untuk makhluk. Seperti itu insyaallah secara bahasa. Ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah makna al-ihsa. Dalam hadis yang kami tadi sampaikan, ketika seorang hafalkan ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa nama-nama Allah itu akan masuk surga. Ihsa di sini dijelaskan oleh para ulama, ada tadi kami ringkaskan ada 3 ya. Yang pertama adalah sebatas dengan zahir dia menghafalnya saja. Dia menghafal seperti nama-nama seorang anak kecil. Ya. Dia ketika masih kecilnya menghafalkan nama-nama benda atau sesuatu yang mungkin dia belum tahu itu seperti apa hakikatnya. Gitu ya. Seperti anak kecil dia menghafalkan nama-nama hewan. Tapi dia belum mengerti betul hewan itu yang seperti apa. Tapi hanya sebatas ada gambarnya, oh ini hewan ini adalah ini. Tapi ketika ditanya lebih jauh dia tidak tahu. Ya. Sebatas dia menghafal, yang ini namanya ini namanya, hanya begitu-begitu saja, sebatas hafalan saja. Yang kedua, dia menguasai makna, memahaminya. Ya dia hafal, ya dia memahami bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu dari kata rahimah, yarhamu, yang artinya menyayangi, mengasihi, yang mana Allah memiliki dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Nama Allah Ar-Rahman itu adalah tanda Allah memberikan rahmatnya kepada semua makhluk. Perhatikan, yang mendapat rahmatnya Allah itu semua makhluk, yang beriman dan tidak beriman. Bayangkan. Coba kita bisa makan, nikmat tidak? Nikmat. Kita semua tahu cara makan menggunakan tangan. Kita makan makanannya, sendoknya ya kita makan. Ya apa tidak? Itu karena siapa? Karena Allah ngasih kita rahmat. Kita tahu. Coba kalau Allah nggak sayang sama kita, mungkin sendok kita makan sekalian. Bahaya. Seorang bisa mendapatkan makanan, bahkan orang yang nggak beriman pun loh, dia kafir, dia menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah, dia na'udzubillah min dzalik.
Dia juga bisa makan, bahkan makannya enak gitu. Sering pamer makanan, ya apa tidak? Menghambur-hamburkan uang untuk makan. Sama-sama bisa makan. Ya toh? Allah memberikan dia rahmatnya untuk bisa mendapatkan itu. Jelas. Tapi ketahuilah, rahmat Allah mencakup semuanya. Saking luasnya rahmat Allah, bahkan jin sekalipun, bahkan iblis sekalipun. Bayangkan, iblis dapat rahmat Allah tidak? Iya. Dengan cara apa? Dia ditangguhkan masuk neraka. Iya apa tidak? Nggak langsung kan dia masuk neraka, padahal dia sudah durhaka, dia tidak mau mentaati Allah ketika diperintah bersujud. Tapi nggak langsung Allah hukum, tapi apa? Dia minta penangguhan, ditangguhkan sama Allah, dikasih sama Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Inna rahmatallahi wasi'ah. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat tentang hijrah, jika seorang itu dalam satu tempat di mana dia tinggal itu terasa sangat sesak, gak ada yang suka sama dia, padahal dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, masyarakat menjauhinya, mempersulitnya, padahal dia hanya berusaha mentaati perintah Allah, maka silakan dia hijrah. Dikatakan dalam ayat hijrah tersebut bahwasanya janganlah kalian khawatir, silahkan kalian hijrah karena rahmat Allah sangat luas sekali. Coba kita lihat bunyi ayatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Dalam ayat ini tidak menyebutkan kata-kata rahmat Allah sangat luas, tapi dengan bahasa mereka, para malaikat yang menghukum seorang tersebut karena tidak berhijrah. Bukankah bumi Allah itu luas, ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha, sehingga engkau bisa berhijrah ke tempat yang engkau mendapatkan naungan, petunjuk, keluarga yang lebih baik. Taib. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan adalah seorang yang memahami nama-nama Allah tersebut, maka dia akan semakin bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat yang umum. Ar-Rahim juga bermakna rahmat, tapi ini rahmatun khassah, rahmat yang khusus diberikan lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang beriman fil akhirah, dengan cara memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Baik. Wa fid dunya kadzalik, dan di dunia juga diberikan dengan cara Allah memberikan kemudahan, pertolongan atas musibah-musibahnya. Ini adalah perbedaan dari dua nama Allah, yang satu Ar-Rahman, yang satu Ar-Rahim, padahal sama-sama berkaitan tentang rahmat. Memahami berbeda. Jelas ya? Baik. Dan yang ketiga tadi, makna ihsa, dia mengamalkannya. Ini yang paling sempurna. Ya dia hafal, ya dia faham, ya dia amalkan. Bagaimanakah mengamalkannya? Dengan cara salah satunya memakai nama-nama Allah tersebut di dalam doa-doa
ayatnya. Baik. Berdasarkan firman Allah Al-A'raf ayat 180 tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Baik. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu Isya, kita simak dulu azan Isya bersama. Barakallahu fikum. Tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Ahibbai fillah. Sekarang yang kelima. Betul ya? Yang kelima. Sahih tadi keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima dari poin tentang mengimani nama-nama Allah adalah Asma'ullah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu mengandung nama dan sifat. Nama-nama Allah
itu mengandung nama dan sifat. Tidaklah ketika seorang mengatakan Allah Al-Ghafur itu hanya sebatas nama saja, tapi haruslah gitu ya, mengandung sifat juga. Al-Ghafur artinya apa? Maha pengampun. Maka Allah memiliki sifat mengampuni. Dan sebaliknya, sifat-sifat Allah tidak mengandung nama. Jelas ya? Sifat-sifat Allah tidak mengandung nama. Ini nanti perbedaan dengan tauhid asma was sifat. Ketika nanti kita membahas tentang sifat-sifat Allah, mungkin baru bisa di hari Rabu depan insyaallah. Sifat-sifat Allah jumlahnya lebih banyak daripada nama-nama Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, maka sifat-sifat itu tidaklah mengandung sebuah nama. Maka seorang tidak menyebut Allah dengan sifat-sifat tersebut. Nah, seperti itu nanti. Gampangnya begitu. Nama-nama Allah yang kelima mengandung nama dan sifat. Setiap nama Allah wajib di dalamnya ada sifat, ya. Sebagaimana Al-Ghafur, maka sifat Allah di situ adalah mengampuni dosa-dosa makhluknya. Kemudian Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Apa sifatnya Allah? Mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik sebelum terjadi dan juga sesudah terjadinya. Ilmu Allah luas. Begitu seterusnya. Yang keenam, Asma'ullah Ta'ala tauqifiyah. Asma'ullah Ta'ala tauqifiyah. Nama-nama Allah itu tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu adalah tidak boleh seorang pun membuat-buatnya. Harus ada dalil, nas tentangnya. Tauqifiyah itu tidak ada tempat untuk seorang, siapapun dia, sesuci apapun dia, bahkan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tentang nama-nama Allah itu berdasarkan wahyu. Ya. Tauqifiyah. Harus ada dalilnya, Al-Qur'an atau hadis. Kalau tidak, enggak diterima nama tersebut. Tidak boleh. Nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Baik. Yang ketujuh, dilarang seseorang memakai nama-nama Allah. Dilarang seseorang memakai nama-namanya Allah, kecuali ditambahkan kata penghambaan, gitu ya. Kecuali ditambahkan kata penghambaan, laki-laki dengan kata-kata apa? Abdun. Tidak boleh seorang memakai nama-nama Allah ini. Tidak boleh. Ini hanya miliknya Allah. Seorang mengatakan, namamu siapa? Namaku adalah Ar-Rahman. Waduh. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus ada penghambaan Abdur Rahman, baru boleh. Baik. Al-Ghafur,
Boleh tidak? Tidak boleh. Harus Abdul Ghafur. Al-Malik boleh tidak? Tidak boleh. Harus Abdul Malik. Tapi kalau Malik boleh enggak? Boleh ya. Karena nama Allah itu Al-Malik. Bedakan. Panjang sedikit berbeda, sudah beda maksud nanti ya. Nama Allah itu Al-Malik, bukan Malik. Kalau Malik itu bisa dipakai yang lain. Tapi kalau Al-Malik, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi tidak boleh memakai nama-nama Allah sebagai penamaan untuk siapapun kecuali dengan tambahan lafaz penghambaan berupa abdun. Hakadha. Itu yang ketujuh tadi ya. Yang kedelapan yang terakhir. Tidak boleh seseorang memberi nama untuk Allah dengan apapun alasannya. Mirip dengan poin yang tadi kami sampaikan sebelumnya, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah ya. Semua nama-nama Allah itu semuanya ada dalilnya, ada sumber wahyunya. Untuk yang kedelapan ini menguatkan yang tadi, bahwa tidak boleh siapapun dari kita memberi nama-nama Allah dengan nama-nama yang kita rasa, awas, kita rasa namanya baik ini, artinya luar biasa ini, sangat dalam menurut bahasa setempat atau bahasa yang dia pakai. Misalnya seperti orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Allah sebagai apa? Dengan sebutan apa? Al-Ab. Al-Ab, Tuhan Bapa. Iya atau tidak? Boleh enggak seperti itu? Menyebut Allah Al-Ab? Tidak boleh. Orang-orang falsafah, ahli filsafat mengatakan Allah itu al-illatul fa'ilah. Apalagi itu al-illatul fa'ilah, sebab yang berbuat, terjemahannya begitu. Tidak boleh. Bahkan ada juga yang ini ada sering kali kita dengar di dalam bahasa Jawa kita, menyebut Allah dengan sebutan Gusti. Ya. Seakan-akan dia memanggil namanya Allah. Itu harus kita hati-hati. Meskipun kita merasa kata Gusti itu artinya bagus, indah, tapi janganlah kita memakainya dengan sembarangan, karena tidak mewakili kesempurnaan yang Allah kehendaki. Kalaulah kata seperti tadi Al-Ab, kata orang Nasrani ya, illatul fa'ilah kata orang ahli filsafat, ataupun Gusti, ataupun ada bahasa-bahasa yang lain, kalaupun itu semuanya adalah nama yang baik untuk Allah, pasti sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah, sehendaknya kita berbicara tentang tauhid. Ketika seorang mengesahkan Allah, ini adalah alam yang gaib, yang kita tidak tahu menau, kecuali sedikit ilmu yang kita tahu. Janganlah sembarangan. Kita tidaklah sembarangan, haruslah benar-benar tadi disebutkan tauqifiyah, harus ada
dalil-dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan. Insyaallah ini ada ditanyakankah? Enggak ada ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.